Oke, baik. Bapak dan Ibu sudah ada bersama kita Mariana Yunani, SPDM selaku Penjab Pendidikan Guru Penggerak dari BGP Kepulauan Riau. Beliau inilah orang yang paling sibuk mungkin ya selama pendidikan guru penggerak berjalan di Kepulauan Riau. Beliau berjalan dari satu wilayah kabupaten dan kabupaten lainnya. Ini mungkin kayaknya beliau baru pulang dari Karimun nih kemarin ya Bu ya. Iya, iya betul Tapi sekali. alhamdulillah beliau masih diberi kesehatan sehingga Alhamdulillah, masih ini bisa berkat berkumpul doa-doanya bersama CGP ini. kita. Betul, masih bisa berkumpul bersama kita maupun secara daring. Ibu, dengan berbahagia kami ingin menyambut Ibu untuk bisa memberikan materi mengenai pendidikan guru penggerak kepada hadirin sekalian sudah hadir bersama kita. Kepada Ibu Mariana Yunani, SPDM, silakan. Baik, terima kasih Bu Oki. Bu Oki ini juga luar biasa ini. Pengajar praktik yang punya kompetensi yang tidak diragukan lagi. Baik, terima kasih Bu Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera selalu untuk kita semua ya Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Palinglah enak masakan opor. Nih, enak nih ya siang-siang makan opor. Opor dimakan lalu dibawa ke kantor. Guru penggerak merupakan pelopor, bergerak bersama menjadi inisiator. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dan juga Bapak Kepala Bidang Ketenagaan, yang alhamdulillah selalu hadir bersama para CGP, PP ya. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Kombel ya, Komunitas Belajar Bintan Sel Bintan. Ini digawangi oleh Pak PP Kawanda, Bu Oki dan lain-lain. Ini luar biasa ini. Ini aset-asetnya Bintan nih, dijaga jangan sampai pindah. Kemudian Bapak Ibu pengajar praktik angkatan 7 juga yang hadir saat ini sebagai narasumber dan lain-lain. Dan yang paling saya banggakan, juga paling saya ingin sekali dapat bergabung dalam program ini adalah Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir dalam kegiatan Zoom ini. Ya, sebagai informasi Bu Oki, hadir juga Pak Ki Agus Mar Effendi dari Balai Guru Penggerak, nanti yang juga bisa bersama berdiskusi karena beliau juga merupakan admin dari program guru penggerak ini, admin penanggung jawab kinerja, penilaian kinerja, juga admin terkait ini ya, perhitungan time spend dan lain-lain ya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi dengan beliau juga. Pak Ki Agus ada hadir ya? Oke, hadir, Bu. hadir. Baik, terima kasih Pak Ki Agus. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kabid ya, bahwa program pendidikan guru penggerak ini salah satunya sebenarnya adalah membantu dinas juga Bapak Ibu ya, membantu dinas dalam hal segi anggaran, efektivitas waktu, dan lain-lain untuk mempercepat tersedianya para calon-calon kepala sekolah gitu ya Bapak Ibu, calon-calon pengawas yang sangat diperlukan oleh kabupaten gitu. Karena kalau kita mengandalkan diklat-diklat yang terdahulu yaitu diklat cakep itu atau diklat cawas itu sangat terbatas sekali dengan anggaran gitu Bapak Ibu. Nah, untuk itu sebenarnya ini banyak-banyaknya berapa kebutuhan kepala sekolah dan kebutuhan pengawas Tuhan saat ini dan bisa jadi 5 atau 10 tahun yang akan datang. Nah, program ini bisa mengakomodir itu semua Bapak Ibu. Nah, itu salah satu Bapak Ibu ya. Nah, yang selain itu adalah Bapak Ibu, dunia pendidikan itu adalah dunia yang paling dinamis gitu. Yang paling
pertama terkena imbas dari perubahan teknologi, informasi, perkembangan zaman, dan itu adalah pendidikan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita sebagai aktor yang terlibat dalam bidang pendidikan nggak bisa tinggal diam atau statis gitu, Bapak Ibu. Kita mungkin yang paling cepat harus menerima perubahan itu, terimbas dari perubahan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentu saja kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga berubah juga gitu Bapak Ibu. Otomatis pasti berubah. Dan ada kebijakan-kebijakan baru. Dan tentu saja Bapak Ibu sebagai guru, apakah itu baik sebagai ASN ataupun non-ASN, tidak bisa menolak perubahan atau kebijakan tersebut. Nah, karena apa? Kebijakan itu bukan hal yang begitu saja dimunculkan, tetapi sudah menjadi bahan kajian, pertimbangan para pakar dan lain-lain. Ya. Nah, salah satu Bapak Ibu strategi dari Kemendikbudristek kita dalam mempercepat transformasi pendidikan, dalam mempercepat masifnya kurikulum Merdeka dan lain-lain adalah episode kelima dari Merdeka Belajar, yaitu program guru penggerak, Bapak Ibu. Nah, memang program ini tidak diwajibkan untuk guru gitu. Regulasinya tidak diwajibkan. Tetapi guru yang saya sampaikan di depan tadi bahwa pendidikan itu terimbas secara langsung terkait perubahan-perubahan, Bapak Ibu. Nah, salah satu strategi yang dibuat oleh kementerian itu untuk mempercepat transformasi pendidikan adalah episode kelima ini. Jadi otomatis walaupun ini tidak diwajibkan ke semua guru, Bapak Ibu, tetapi pastinya guru-guru akan menerima program ini dengan senang hati gitu Bapak Ibu. Nah, terkait apakah mau atau tidaknya di kepala sekolah, pengawas dan lain-lain, memang mekanismenya itu adanya di Dinas Pendidikan Bapak Ibu, ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu Bapak Ibu, karena persyaratan menjadi kepala sekolah itu bukan hanya punya diklat atau punya sertifikat diklat guru penggerak saja, tapi banyak lagi faktor-faktor atau kriteria-kriteria lain yang harus dipunyai seorang yang akan menjadi kandidat kepala sekolah atau pengawas gitu Bapak Ibu. Nah, yang terpenting sekarang ini ketika Bapak Ibu ikut dalam program diklat ini adalah bagaimana Bapak Ibu mendapatkan update informasi, update pengetahuan. Karena di dalam diklat ini banyak sekali Bapak Ibu memperoleh strategi pembelajaran ya. Kemudian metodologi pembelajaran yang selama ini mungkin salah Bapak Ibu laksanakan di sekolah atau kurang tepat atau memang belum tahu sama sekali. Nah, dengan program ini Bapak Ibu diharapkan guru-guru itu meningkat kompetensinya, kemampuannya, motivasinya, dan pembelajaran yang dapat menyenangkan siswa Bapak Ibu. Pembelajaran yang banyak menginspirasi siswa kita. Yang bagaimana dapat menginspirasi, menyenangkan siswa, itu yang seperti yang didapat dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran itu harus berpusat pada siswa kita. Dan pembelajaran itu harus mengakomodir semua kompetensi siswa kita. Pembelajaran siswa kita itu unik ya Bapak Ibu ya, tidak ada siswa yang sama, walaupun sekalipun anak kembar. Berarti Bapak Ibu harus memahami dengan baik semua kompetensi siswa Bapak Ibu. Nah, tentu saja pembelajarannya harus berbeda. Itu yang disebut sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, materi-materi itu didapat dalam diklat ini, Bapak Ibu. Nah, itulah yang kami harapkan agar Bapak Ibu mempunyai pola pikir yang mau menerima perubahan gitu atau mau keluar dari zona nyaman. Nah, kalaupun ada rezeki kemudian Bapak Ibu terpilih menjadi kepala sekolah ataupun pengawas, itu sudah rezeki kita Bapak Ibu ya, dan siap untuk melaksanakan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu memperbaiki proses-proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya, kemudian meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dengan bersama komunitas belajar yang lain gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sampai ke tataran manajemen gitu Bapak Ibu bisa kuasai. Nah, itu yang terpenting sebenarnya menjadi guru penggerak. Nah, transformasi pendidikan di tanah air kita
kalau kita mau jujur Bapak Ibu, dari hasil PISA masih jauh sekali Bapak Ibu. Kita sudah lama mengalami learning crisis dan ditambah juga dengan lost learning ya. Zaman COVID kita hampir 2-3 tahun, lost learning-nya luar biasa. Nah, salah satu strategi yang diinginkan oleh Kemendikbud supaya cepat mengatasi krisis learning tadi, lost learning tadi, adalah melalui program guru penggerak. Program guru penggerak ini diharapkan nanti menjadi inisiator dari pembentukan komunitas-komunitas belajar yang lainnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, ini kita mengapresiasi sekali Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melakukan sosialisasi untuk pendaftaran angkatan 10. Karena apa? Saya yakin masih banyak guru yang tidak paham dengan baik program ini. Jadi bukan hanya sekedar menjadi kepala sekolah ataupun pengawas dan lain-lain ya Bapak Ibu. Itu sekedar bonus lah kalau menurut saya Bapak Ibu. Karena memang diklat ini juga tidak mudah untuk dilalui. Tetapi yakinlah untuk guru-guru yang punya kompetensi kuat, yang punya motivasi kuat, dia akan melalui diklat ini dengan baik. Baik Bapak Ibu, mohon izin host, saya bisa diberikan akses untuk share screen sedikit saja materinya. Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini sedikit saja informasi. Nanti untuk tanya jawab, Bapak Ibu bisa bersama Pak Ki Agus yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya terkait bagaimana nanti unggah RPP dan lain-lain. Karena untuk pendaftaran angkatan 10 ini sedikit berbeda Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, sedikit berbeda dengan pendaftaran sebelumnya, di angkatan sebelumnya, dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 9, Bapak Ibu. Ada perbedaan yang cukup signifikan ya, dan ini benar-benar harus diperhatikan Bapak Ibu. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, saat ini Kepulauan Riau itu rekrutmennya masih melalui jalur umum atau jalur reguler ya untuk guru penggeraknya, belum ada dasus, belum ada intensif ya Bapak Ibu. Nah, hanya saja untuk Bintan karena guru penggeraknya memang belum ada, baru akan lulus di angkatan 7. Oleh karena itu masih diberi kesempatan untuk mendaftar sebagai CGP itu dari kepala sekolah dan guru biasa ya. Dan untuk calon pengajar praktiknya juga boleh dari guru yang belum guru penggerak atau dari kepala sekolah yang juga mungkin yang belum punya nomor registrasi kepala sekolah masih boleh ya. Tapi untuk seperti Lingga, Anambas, Karimun, Batam gitu ya, itu tidak boleh lagi untuk calon pengajar prakteknya harus berasal dari guru penggerak karena mereka sudah mempunyai guru-guru penggerak yang melebihi 30 orang gitu Bapak Ibu. Nah, Bintan karena masih diberikan kesempatan, mari Bapak Ibu gunakan kesempatan ini untuk dimanfaatkan dengan baik karena kita tidak tahu apakah nanti di angkatan 11 masih dibuka lagi atau tidak ya Bapak Ibu. Untuk pendaftaran yang mengkhususkan boleh dari guru penggerak, guru selain guru penggerak itu atau non guru penggerak ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu angkatan 10 ini juga dibuka dengan kuota yang cukup besar Bapak Ibu. 50.000 diharapkan guru seluruh Indonesia dapat memenuhi kuota 50.000 guru penggerak di angkatan 10 Bapak Ibu. Jadi mohon yang kemarin-kemarin juga belum lulus, jangan putus asa. Mari kita daftar kembali dengan memperbaiki dokumen-dokumennya, Bapak Ibu ya. Dan nanti bisa dibantu oleh guru-guru penggerak angkatan 7 Bintan juga angkatan 8 yang sedang proses ini. Bisa melakukan coaching klinik ya Bapak Ibu atau pendampingan secara pribadi bagaimana agar trik-trik dari mereka yang sudah lulus itu dapat dimanfaatkan oleh guru-guru yang akan mendaftar di angkatan 10. Ini Bapak Ibu untuk CGP itu bisa dari guru dan dari kepala sekolah yang belum punya NRKS ya atau nomor registrasi kepala sekolah. Ini Bapak Ibu ya, kemudian memiliki akun
guru di Dapodik udah pasti nih. Minimal S1, pengalaman mengajarnya 5 tahun. Nanti dibuktikan dengan sinkronisasi di data Dapodiknya, Bapak Ibu. Kemudian memiliki sisa masa mengajar kurang dari 10 tahun. Jadi memang maksimal CGP harus punya umur 50 tahun pada saat mendaftar, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini persyaratan wajib, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia lewat dari 50, alihkan saja mendaftar sebagai CPP, Bapak Ibu ya. Calon pengajar praktik yang memang masih dibolehkan untuk bintan dari guru yang belum menjadi guru penggerak ya. Kriteria umum, kriteria seleksi nih Bapak Ibu, yang umum ada ketentuan memang Bapak Ibu tidak sedang mengikuti kegiatan di Latsar ya untuk PNS atau sedang PPG atau sedang bertugas sebagai asesor ya. Nah, jadi yang sedang asesor, ada asesor kita yang bukan guru penggerak, ada Bapak Ibu. Tapi ketika melaksanakan tugas sebagai asesor, dia tidak diizinkan untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Jadi harus dihentikan dulu sebagai asesor, baru beliau boleh mendaftar sebagai calon guru penggerak ya. Juga tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak ya Bapak Ibu, karena kan ada waktu yang kemarin itu bersamaan dengan seleksi kepala sekolah penggerak ya. Ini alhamdulillah saat ini seleksi sekolah penggerak sudah selesai di angkatan 3 ya. Jadi bisa jadi yang kemarin belum lulus menjadi sekolah penggerak, jika ingin menjadi pengajar praktik kepala sekolahnya, boleh Bapak Ibu. Oke, baik Bapak. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dan mendapat izin dari pimpinan ya, atasan atau tempat bekerja. Karena apa Bapak Ibu? Pada saat nanti lulus tahap 1, tahap 2, kemudian sampai ke tahap diklat, ada waktu-waktu Bapak Ibu akan meninggalkan kelas gitu. Nah, kalau tiba-tiba minta izin kepala sekolah, kemudian kepala sekolahnya tidak tahu Bapak Ibu mendaftar sebagai calon guru penggerak, nanti akan terjadi miskomunikasi. Biasanya proses diklatnya juga tidak berjalan dengan lancar ya. Jadi sekali lagi mendapat izin dari pimpinan, atasan, langsung tempat bekerja ya. Kemudian motivasi yang kuat Bapak Ibu, mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan ya. Ini kriteria umum. Tetap aktif mengajar selama rekrutmen pendidikan guru penggerak, jadi tidak boleh berpindah menjadi staf struktural di dinas dan lain-lain. Jadi tetap harus menjadi guru. Tapi kalau sebagai kepala sekolah di PLT kan boleh, tidak apa-apa. Karena kepala sekolah juga adalah guru ya, yang diberi tugas tambahan. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kriteria seleksinya ini, kriteria seleksi Bapak Ibu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena ini nanti di wawancara akan ditanyakan, di simulasi mengajar juga akan ditanyakan, dan pada saat Bapak Ibu membuat esai pun juga akan ditanyakan ini Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Karena kita punya moto guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya Bapak Ibu, seperti itu. Memiliki daya juang yang tinggi, tidak banyak mengeluh, tidak banyak curhat, tapi yang ada adalah problem solving ya, bukan mencari masalah tapi memecahkan masalah Bapak Ibu. Jadi jangan pakai pegadaian. Kalau pegadaian memecahkan masalah dengan masalah. Tidak ya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang penuh dengan pemecahan masalah, problem solving. Jangan cari masalah. Kemudian Bapak Ibu memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri. Ya, ini penting sekali. Bapak Ibu juga harus punya kemandirian dalam hal ini karena banyak tugas yang nanti akan diselesaikan, tetapi juga punya kompetensi kemampuan memimpin Bapak Ibu.
karena kita nanti Bapak Ibu akan menjadi pemimpin pembelajaran, dimulai dari memimpin kelasnya bersama siswanya, di luar kelas dan sampai ke tarapan manajemen sekolah. Memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka dan umpan balik. Nah, ini penting sekali untuk dimiliki sebagai dasar dari calon guru penggerak. Karena jika Bapak Ibu nggak mau menerima perubahan, nyaman di zona yang tidak nyaman tadi, itu akan susah Bapak Ibu. Ya, karena banyak sekali informasi baru, banyak sekali hal-hal baru yang mau tidak mau Bapak Ibu harus menerima perubahan itu, Bapak Ibu. Dan mau memperbaiki diri melalui refleksi dari umpan balik ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi guru-guru penggerak adalah orang-orang yang cepat sekali menerima perubahan, kemudian mau melakukan hal yang baik jika perubahan itu memang baik untuk dirinya, untuk kelasnya, untuk sekolahnya, dan terus memperbaiki diri, mengevaluasi diri dan merefleksi diri, seperti itu. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Karena kita selalu mengedepankan kerjasama di dalam pendidikan ini, kolaborasi. Tidak ada kompetensi di antara para calon guru penggerak yang bersaing, tidak. Kita akan hebat semua, bukan hebat satu atau 2 orang atau 3 orang, tetapi hebat seluruhnya, ya. Karena apa Bapak Ibu? Indonesia itu akan lama sekali majunya kalau Bapak Ibu hebatnya sendiri-sendiri. Yang kita harapkan adalah kompetensi guru kita itu merata, Bapak Ibu. Sama semua kemampuannya, baik teknologinya, komunikasinya, dan lain-lain. Ya. Oleh karena itu di pendidikan ini yang kita kedepankan adalah komunikasi yang efektif dan kerjasama atau kolaborasi. Jadi di sini ini kriteria seleksinya. Kalau Bapak Ibu agak sulit berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, tentu nanti akan kesulitan di dalam diklat ini, Bapak Ibu. Ya, jadi siapkan diri Bapak Ibu untuk terbuka dengan teman-teman untuk berkomunikasi yang baik dan efektif dan bekerja sama. Nah, ini karena pembelajarannya andragogi, pembelajaran orang dewasa, tentu saja kita harus punya kedewasaan emosi untuk menahan jika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kemukakan, jadi kemukakan dengan baik ketika berdiskusi dan lain-lain. Jadi saling menghargai. Nah, ini adalah pembelajaran orang dewasa, Bapak Ibu. Nah, kemudian tidak perlu memaksa, Bapak Ibu. Karena kalau orang dewasa itu biasanya dia melakukan sesuatu karena dia butuh ya, Bapak Ibu. Karena dia mau. Jadi tidak perlu dipaksa. Kalau dia dipaksa, dia pasti tidak akan melaksanakan atau hasilnya nggak akan maksimal. Jadi berikan contoh saja, lakukan yang terbaik untuk kelas Bapak Ibu, untuk diri Bapak Ibu, sehingga akan timbul role model di sekeliling Bapak Ibu. Dan itu biasanya orang dewasa paham. Jika itu perubahan yang baik, orang dewasa pasti akan melakukan hal yang baik juga gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pendidikan guru penggerak ini adalah pendidikan andragogi Bapak Ibu yang mengedepankan tadi kedewasaan, komunikasi, kolaborasi. Itu kunci utama untuk sukses dalam pendidikan ini Bapak Ibu. Saya lanjut ya, ini yang perlu dijaga juga Bapak Ibu. Kalau perlu ini di screenshot dan dilihat lini masa untuk CGP ini Bapak Ibu. Kita bicara CGP dulu ini. Tanggal 17 mungkin sudah mulai ya. Hari ini, oke. Ya, tadi saya lihat di grup pusat itu semua sudah banyak sekali yang membuka SIM PKB-nya. Nah, Bapak Ibu lihat tanggalnya 17 sampai 4 Agustus tidak lama, tidak sampai 1 bulan Bapak Ibu. Dan saya menyarankan Bapak Ibu nanti ketika submit atau kirim berkas atau unggah dokumen, jangan dimepet-mepetkan di tanggal 4 Agustus Bapak Ibu. Kalau perlu dari hari ini kan Bapak Ibu sudah mulai nih mencicil berkas-berkasnya. Di tanggal-tanggal sebelum Agustus sudah mulai dikirimlah Bapak Ibu. Karena kita punya sinyal yang kurang kuat Bapak Ibu di Kepri ini, kekuatan sinyalnya enggak seperti di Jawa, Sumatera yang lain ya Bapak Ibu. Nah, kalau di mepet-mepet di Agustus biasanya server itu agak down gitu ya dan lain-lain.
takut berkas Bapak Ibu tidak terkirim nanti gitu. Ya. Jadi disarankan 2, 3 atau 4 hari sebelum tanggal 4 sudah dikirimlah Bapak Ibu, seperti itu. Ini masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan berkasnya di seleksi tahap 1. Bapak Ibu registrasi, kemudian lengkapi CV-nya, ya, lengkapi semua, kemudian esainya. Saya sarankan yang sudah pernah ikut tapi belum lulus, jangan mengunggah esai yang lama Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu sudah unggah esai yang lama, itu pasti akan terkena Turnitin. Karena di dalam aplikasi itu sudah dipasang aplikasi plagiat, Bapak Ibu. Jadi tolong esai yang lama itu diparafrase lagi ya, diedit lagi, atau ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang baru-baru ini gitu Bapak Ibu. Boleh. Ya, silakan diperbaiki. Esai yang pernah ikut tapi belum lulus, jangan diunggah lagi 100%. Pasti nggak lulus lagi. Boleh nggak diunggah? Boleh, tapi nggak lulus gitu jawabannya. Ya, perbaiki lagi esainya, diparafrase lagi, tambah lagi dengan hal-hal baru yang mungkin 1 tahun atau 6 bulan terakhir ada yang Bapak Ibu kerjakan bersama murid, bersama guru, dan teman sejawat, dan lain-lain. Nah, selesai esai, unggah dokumen. Jangan lupa submit, kirim berkas. Banyak yang sudah centang-centang hijau tapi nggak dikirim gitu. Nah, akhirnya akan apa ya? Dia tidak muncul lagi nanti ketika pengumuman tahap 2, dia bisa jadi nanti takutnya tidak karena tidak terkirim, tidak tervalidasi oleh tim perfal gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah semuanya centang hijau, di paling akhir itu ada kirim berkas. Klik kirim berkas, terunggah dokumen. Nanti tampilannya akan ada notifikasi bahwa Bapak Ibu sukses mengirim berkas. Sampai muncul tampilan seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu setelah tanggal 4, kemudian tanggal 8 sampai tanggal 18 ada verifikasi. Nah ini vervalnya. Verifikasi dan validasi pendaftaran. Nah biasanya di tanggal 8 sampai tanggal 18 ini Bapak Ibu, ini ada kesempatan bagi para pendaftar yang ada hal-hal yang mungkin salah pada saat mengunggah dokumen, ada yang mungkin dokumen yang diunggah terbalik, atau salah dokumen, dan lain-lain, ini diberi kesempatan perbaikan. Nah, jadi saya pesan sekali Bapak Ibu untuk yang hadir saat ini, ataupun teman-temannya nanti diinformasikan, di antara tanggal 8 sampai dengan 18 Agustus, SIM PKB-nya selalu dipantau tiap hari. Ya, kalau nggak siang ya malam atau sebelum tidur dipantau. Khawatir ada notifikasi perbaikan dari unggah dokumennya, gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak perbaiki, tidak lulus Bapak Ibu. Karena apa? Kita memang minta agar seleksi dari program ini tidak menurun kualitasnya Bapak Ibu. Diberikan kesempatan oleh tim verval 8 sampai 18 Agustus itu ada notifikasi yang akan keluar di SIM PKB Bapak Ibu jika ada perbaikan. Kalau nggak ada Bu, ya nggak ada notifikasi. Berarti berkas Bapak Ibu setelah verifikasi bagus gitu. Tinggal dinyatakan lulus atau tidak di tahap 1 ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus ada notifikasi memang. Bagi yang memerlukan perbaikan berkas saja yang ada notifikasinya. Ya, jadi tolong Bapak Ibu diingat kembali tanggal 8 sampai 18 pantau terus SIM PKB-nya. Kemudian tanggal 21 22 pengumuman tahap 1 Bapak Ibu, ya. Setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus tahap 1 akan masuk ke seleksi tahap 2. Nah, di seleksi tahap 2 ini adalah simulasi mengajar dan wawancara. Di mana notifikasinya juga di SIM PKB. Tidak ada pengumuman secara resmi dari pusat ini yang akan simulasi mengajar gitu, tanggalnya sekian sekian tidak ada, karena ribuan guru yang mendaftar. Jadi notifikasi simulasi mengajar dan wawancara itu langsung muncul di SIM PKB masing-masing Bapak Ibu. Jadi dipantau ini lini masa ini benar-benar diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah kemudian pengumumannya insya Allah tidak bergerak dari tanggal 22-23. Pengumuman calon guru penggerak. Nah, kalau pengumuman ini pasti ada surat resmi nanti dan juga langsung diumumkan di SIM PKB Bapak Ibu jika Bapak Ibu dinyatakan lulus tahap 2 Bapak Ibu.
seperti itu. Ya, jadi untuk diklat angkatan 10 akan dilakukan di tahun 2024, Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Jadi November dinyatakan lulus tahap 2, kemudian seleksi diklatnya nanti di bulan Januari, atau pelaksanaannya biasanya menunggu anggaran tahun 2024 itu sekitar bulan Februari akhir gitu ya. DIPA BGP sudah mulai turun gitu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini ya salah satu hal yang baru di angkatan 10 Bapak Ibu. Sekali lagi mohon diinformasikan ke teman-teman yang hari ini tidak hadir. RPP tidak diunggah di portal Ayo Guru Berbagi. Portal Ayo Guru Berbagi sudah di-cut off oleh Kementerian Bapak Ibu. Jadi kita nanti hanya punya portal satu, yaitu PMM sebagai pusat sumber belajarnya guru-guru kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu, peserta seleksi tidak diperkenankan mengunggah RPP yang dibuat oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi karena di dalam link atau aplikasi unggah ini ada aplikasi Turnitin tadi ya Bapak Ibu. Jangan mendownload kemudian mengirimkan RPP yang sudah ada di internet gitu Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan ya. Buatlah RPP sendiri Bapak Ibu. Nah, ini udah kami tanyakan berulang-ulang di pusat kemarin, Bapak Ibu, di rakor terakhir kemarin. RPP-nya RPP yang untuk berapa menit itu? RPP yang real, Bapak Ibu. Minimal 1 kali pertemuan. Tolong dicatat, Bapak Ibu. Minimal 1 kali pertemuan. Kalau untuk jenjang Dikmen itu 45 menit. SMP 40 ya, kalau tidak salah. SD 35 menit, Bapak Ibu. Jadi buat RPP yang sampai kepada tahap evaluasi atau penilaian. Nah, jika ada yang ingin dilampirkan silahkan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Apakah LKPD-nya, instrumen penilaiannya, tidak masalah. Ya, tapi yang penting masih bisa masuk terkait besarnya akun PDF-nya ya, Bapak Ibu. Kalau masih bisa terkirim enggak masalah. Jadi minimal 1 kali pertemuan. Jangan Bapak Ibu buat itu yang untuk 10 menit, jangan. Nah, Bapak Ibu, RPP-nya ditandatangani supaya ditandatangani oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala sekolah ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu ditandatangani yang bersangkutan dan kepala sekolah. Oke. Nah, jadi sekali lagi ya. Jadi sekali lagi tolong Bapak Ibu, link yang dikirimkan nanti, yang di copy paste-kan ke fitur unggah RPP, itu dibuka dulu sebelum Bapak Ibu meng-copy paste ya. Sehingga benar-benar tim Perval nanti bisa membuka linknya Bapak Ibu. Nah, kemudian di pendaftaran kemarin, di pengumuman pendaftaran kemarin, itu sudah ada format RPP ya Bapak Ibu. Tolong gunakan format itu saja Bapak Ibu. Jangan pakai format-format lain. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah ya Bapak Ibu. Jadi gunakan format yang sudah. Kalau kemarin Bapak Ibu belum sempat mendapatkan formatnya, di mana cari formatnya? Masuk ke portal Guru Penggerak Bapak Ibu. Lihat di pendaftaran dan di situ ada semua format-format yang bisa diunduh Bapak Ibu. Ya, masuk ke link Guru Penggerak melalui SIM PKB-nya bisa Bapak Ibu, seperti itu. Jadi pakailah format yang memang sudah disampaikan oleh panitia pendaftaran Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kewajiban ya, dokumennya, ini larangannya. Mungkin saya tidak terlalu detail ini Bapak Ibu. Kalau larangannya, dokumen yang diunggah ke aplikasi PKB tidak sesuai format. Nah, ini sekali lagi saya bilang tadi, apapun yang disediakan formatnya, pakailah format yang sudah ada gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian pada saat mengunggah dokumen harus jelas, harus terbaca. Contoh,
ketika mengunggah KTP, nama yang di KTP-nya terbaca, fotonya juga terlihat. Kalau Bapak Ibu KTP-nya lagi sekarang mungkin kena kopi gitu-gitu ya, kena saus dan lain-lain, agak-agak susah, agak-agak buram. Coba tolong diperbaiki. Coba buat bagaimana bisa mendapatkan ketika KTP itu difoto dan diunggah. Apakah dalam bentuk JPEG juga boleh gitu Bapak Ibu ya, nanti unggahnya. Itu bisa terlihat dengan baik. Nama, umur, alamat rumah, dan foto. Gitu. Jangan mengunggah KTP yang belakangnya gitu. Ada yang mengunggah KTP tapi belakangnya yang gambar petanya aja. Nah, udah pasti nggak lulus Bapak Ibu itu. Ya, jadi semua persyaratan harus dilampirkan dan terbaca oleh tim Perval. Ada satu saja persyaratan yang tidak terbaca, tidak lengkap, langsung gugur di tahap 1 Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Kemudian mengabaikan informasi ya, tadi saya katakan di tanggal 8 sampai berapa tadi Bapak Ibu di sini, ini penting sekali tadi 8 sampai 18 ini, disinilah Bapak Ibu diberi kesempatan oleh tim Perpal untuk perbaiki jika ada berkas-berkas yang kurang lengkap, salah unggah, salah dan lain-lain. Dan itu akan ada notifikasi umpamanya KTP Anda tidak terbaca, gitu akan, atau RPP Anda, link RPP Anda tidak terbuka dan lain-lain, pasti ada penjelasan seperti itu. Jadi mohon tanggal 8 sampai tanggal 18 Agustus SIM PKB-nya selalu diakses, selalu dibuka ya. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu nanti di tahap kedua ada wawancara dan seleksi mengajar, tidak untuk direkam ya Bapak Ibu. Nah, itu dibagikan dan soal-soal esai Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu diupload ke internet. Itulah yang menyebabkan banyak peserta kita tidak lulus Bapak Ibu. Karena apa? Esainya esai orang lain, ya ambil dari internet gitu ya. Esai itu apa sih Bapak Ibu? Esai itu sebenarnya laporan singkat Bapak Ibu terkait apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi bukan mengarang Bapak Ibu. Bu, saya menulis itu tidak bagus. Tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak untuk dipromosikan menjadi penulis. Tetapi apa yang Bapak Ibu sampaikan di esai sesuai dengan pertanyaan esainya itu benar-benar hal yang Bapak Ibu lakukan, nyata Bapak Ibu lakukan, real Bapak Ibu lakukan. Kapan waktunya, tahun berapa, apa yang dilaksanakan, bagaimana metodenya, bagaimana strateginya, kemudian siapa yang Bapak Ibu tangani, bagaimana hasilnya, dan lain-lain. Jika ada data yang Bapak Ibu perlu sajikan, silakan, tidak apa-apa, ya. Jadi esai itu seperti itu. Jadi bukan Bapak Ibu pakai teori-teori pendukung, nggak perlu. Ketika bicara motivasi umpamanya, Bapak Ibu copy paste teori motivasi ini, salah Bapak Ibu. Karena itu pasti akan terkena Turnitin. Nah, kalau udah kena Turnitin, udah pasti tidak lulus, ya. Jadi tolong esai itu bercerita tentang pengalaman yang real, yang nyata, yang sudah Bapak Ibu pernah kerjakan minimal 3 tahun terakhir. Bapak Ibu ceritakan seperti itu. Oke? Ya, ini yang perlu diingat sekali. Salah satu yang tidak menyebabkan gugur atau tidak lulus itu adalah tadi para CGP yang iseng-iseng berhadiah, udah saya ikutan, saya ambil esai yang sudah tebar-tebar di internet, banyak sekali memang Bapak Ibu ya. Dan itu pasti tidak lulus dia, Bapak Ibu. Oke, tidak menghadiri simulasi mengajar dan wawancara pasti tidak lulus ya Bapak Ibu. Tidak mematuhi tata cara pelaksanaan selain tahap 2 dan selain-lain. Ini larangan. Kalau kewajiban sudah pasti yang seperti saya sampaikan di awal, kirim berkasnya harus bagus, harus terbaca dan lain-lain ya. Nah, larangannya ini Bapak Ibu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kalau pelanggarannya terjadi, bentuk pelanggarannya tidak menggugah RPP ya tidak dapat melakukan submit berkas ya, tidak bisa. Biasanya tertutup. Dia ada sebenarnya ini untuk mengingatkan supaya mengunggah RPP. Jika dia tidak mengunggah RPP, dia tidak bisa lanjut lagi mengirimkan berkas. Nah, jadi sekali lagi RPP menjadi bagian yang wajib diunggah Bapak Ibu di tahap 1 ya. Unggahnya tadi sudah disampaikan.
melalui SIM PKB-nya, link Google Drive-nya saja yang di copy paste-kan ke fitur unggah RPP-nya ya. Kemudian peserta seleksi dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal ya, dan jangan ini ya. Ini pelanggaran Bapak Ibu. Ketika ada wawancara ataupun ketika proses simulasi mengajar di dalam ruangan itu terlihat oleh asesor, ada orang yang membantu dan lain-lain, biasanya langsung didiskualifikasi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, tidak mengajari simulasi mengajar dan lain-lain, sementara di notifikasi di dalam SIM PKB-nya sudah muncul tanggal wawancara, tanggal simulasi mengajar, tapi pada saat pelaksanaan tidak hadir, biasanya langsung didiskualifikasi ya. Peserta melakukan plagiarisme esai. Nah, sekali lagi, jangan mengambil esai-esai yang ada di internet Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu tidak lulus ya. Menyampaikan informasi yang tidak jujur saat wawancara. Nah, para asesor itu adalah para ahli yang pengalamannya luar biasa Bapak Ibu. Beliau pasti akan melihat mimik kita, body language kita ketika kita berbicara itu bohong gitu Bapak Ibu. Jadi ceritakan secara jujur apa yang ditanya oleh para asesor saat Bapak Ibu simulasi wawancara atau simulasi mengajar ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Oke, untuk CGP sama selesai Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan nanti ada waktu di diskusi bersama narasumber juga dari guru penggerak, dari PP dan lain-lainnya. Juga ada Pak Ki Agus dari BGP yang akan juga membantu jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait pendaftaran ini ya Bapak Ibu. Ini ke CPP Bapak Ibu yang sebentar lagi akan ditutup. Ya. CPP ini calon pengajar praktik. Ini adalah aktor profesional Bapak Ibu. Karena mereka dibayar secara profesional. Ini keren. Selain dapat poin, dapat koinnya juga. Jadi sangat rugi kalau ada guru yang nggak mau jadi CPP. Ya benar nggak Bu Oki ya? Ya, ini promosi, iya benar, memang harus dipromosiin gitu ya, karena program ini memang harus jelas tergambar dengan baik oleh seluruh guru gitu. Jadi harus dipromoin memang. Nah, ada 3 kategori Bapak Ibu. Nah, untuk Kabupaten Bintan masuk di kategori mana ini? 3 ya. Jadi bagi kabupaten kota yang GP-nya masih minim, sebenarnya belum ada Bintan karena belum masih proses nunggu lulus di angkatan 7. Rekrutmen PP dari guru dan kasek ya, kepala sekolah. Jadi boleh oleh guru yang belum guru penggerak dan kepala sekolah yang belum juga punya nomor registrasi kepala sekolah boleh gitu. Ada batasan umur sebenarnya kayaknya tidak ya, tapi yang penting masih aktif lah menjadi guru atau menjadi kepala sekolah seperti itu. Nah ini ya, jadi alhamdulillah nih Bintan masih diberi kesempatan. Ayo Bapak Ibu yang masih punya daya juang, daya juang, motivasi tinggi dan lain-lain untuk terus mengupgrade kemampuan, untuk terus bersama dengan para pemangku kepentingan, kemudian komunitas-komunitas belajar yang sekarang banyak sekali bermunculan, mari bergabung menjadi salah satu aktor dari pendidikan ini, yaitu pengajar praktik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dapat poin tentu saja dan koinnya pastinya ya. Nah, ini lini masanya Bapak Ibu. Sebentar lagi akan ditutup tanggal 25 Juli. Tahapannya sama sebenarnya dengan CGP Bapak Ibu. Ada seleksi tahap 1, kemudian registrasi, daftar, unggah biodata ya, CV-nya dilengkapi, juga menulis esai, kemudian submit atau unggah dokumen, kirim berkas. Sama Bapak Ibu. Hanya tanggalnya saja yang berbeda. Nah, CPP pun diberikan kesempatan oleh tim Verval untuk memperbaiki data-data unggah dokumennya atau pengisian biodata CV-nya ya. Jika ada hal-hal yang belum sempurna gitu. Di tanggal 27 Juli sampai 3 Agustus Bapak Ibu. Silakan yang ingin tertarik CPP
Jadi ada perbaikan data itu di tanggal 27 Juli sampai 3 Agustus. Tolong dipantau terus SIM PKB-nya Bapak Ibu ya di tanggal ini. Apakah ada perbaikan atau tidak. Kalau nggak muncul notifikasi berarti tidak ada perbaikan. Kemudian 29 sampai 30-nya pengumuman seleksi tahap 1. Nah, dinyatakan lulus, Bapak Ibu masuk ke seleksi tahap 2 yang akan dilaksanakan di tanggal 4 sampai 18 September ya. Ini berupa simulasi mengajar dan wawancara, sama seperti CGP tadi Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 29 Septembernya pengumuman tahap 2 Bapak Ibu. Nah, kemudian CPP ini berbeda dengan CGP Bapak Ibu. Kalau CGP itu diklat, setelah lulus tahap 2 dia diklat. Nah, tapi kalau CPP ini hanya pembekalan dari tanggal 10 Oktober sampai 30 November. Ya. Berapa itu? Nggak nyampe sebulan ya, Bapak Ibu. Kurang lebih berapa hari? 20 hari ya. Nah, dia pembekalan calon pengajar praktik yang nanti bersama CGP-nya di angkatan yang sama melaksanakan diklat gitu, Bapak Ibu, ya. Dibekali dulu seperti apa menjadi seorang calon pengajar praktik gitu. Nah, 1 Desember pengumuman kelulusannya Bapak Ibu, penetapan pengajar praktik. Nah, kemudian pendidikannya insya Allah kalau menunggu anggaran itu Februari akhir sudah turun anggaran atau DIPA biasanya satker-satker itu sudah akan mulai gitu Bapak Ibu. Ya, di tahun 2024. Nah, ini yang sekarang perlu diperhatikan adalah dia akan ditutup tanggal 25 Juli ini, Bapak Ibu, pendaftarannya. Kemudian perhatikan jadwal verifikasi dan validasinya 27 Juli sampai 3 Agustus. Pengumuman tahap 1, kemudian notifikasi Bapak Ibu di SIM PKB tanggal kapan simulasi mengajar dan wawancara jika lulus tahap 2, ya Bapak Ibu. Dan pengumuman pembekalan di tanggal 10 Oktober sampai dengan 30 November, ya. Dan pengumuman ditetapkan sebagai pengajar praktiknya tanggal 1 Desember 2023. Ya. Oh gitu. Baik Bapak Ibu, untuk yang lain-lain sama ya, kriteria umum, kriteria seleksi, larangan dan lain-lain sama Bapak Ibu. Dan ini yang perlu diperhatikan ada lini masa ini. Tadi yang juga unggah RPP ini juga sama Bapak Ibu ya, sama. Tidak berbeda dengan CGP tadi. Ini perlu diperhatikan. Nah, ini tidak perlu terlalu detail lah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih bagusnya lagi kita diskusi saja. Banyak para narasumber dan pakar yang bisa membantu Bapak Ibu yang mungkin belum jelas terkait pendaftaran ini. Yang pastinya ketika sudah klik daftar jangan dibiarkan, tapi dilanjutkan dengan menyelesaikan dokumen-dokumennya. Ya Bapak Ibu. Sehingga jumlah pendaftar dengan jumlah yang lulus itu seimbang. Ini biasanya 1.000 yang daftar, yang lulus cuma 20 orang. Karena itu tadi hanya sekedar klik daftar tapi tidak diapa-apakan, tidak dilanjutkan. Nah, baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariana sudah menyampaikan gambaran mengenai seleksi calon guru penggerak maupun calon pengajar praktek. Rasanya sudah sangat jelas ya Ibu ya, semoga jelas. Yang Ibu sampaikan itu bisa menambah semangat untuk yang hadir pada siang hari ini untuk bisa segera hari ini ya Bu ya, 17 Juli untuk yang CGP dan yang mungkin yang untuk CPP sudah bisa dibuka mengakses SIM PKB-nya untuk bisa mendaftar sebagai CPP maupun CGP.